Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, tempat di mana cerita-cerita penuh misteri dan ketegangan akan menemani Anda. Pernahkah Anda membayangkan, di tengah ramainya kota, di antara gedung-gedung tinggi dan lampu-lampu yang gemerlap, tersembunyi sebuah kisah mistis yang mengerikan. Di video kali ini, saya akan membawa Anda ke dalam sebuah kisah horor tentang sebuah permainan tradisional yang seharusnya tidak boleh dimainkan sembarangan. Permainan yang berubah menjadi pintu gerbang menuju teror yang tak terbayangkan. Apa yang terjadi ketika ritual pemanggilan arwah dilakukan di tengah hiruk-pikuk kota? Siapkah Anda menghadapi konsekuensi dari permainan yang seharusnya tidak pernah dimainkan? Pastikan Anda tidak sendirian, nyalakan semua lampu, dan tarik napas dalam-dalam. Karena cerita ini akan membawa Anda ke dalam pengalaman yang akan membuat Anda berpikir dua kali sebelum bermain jelangkung. Jakarta, malam Minggu. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan di jalanan dan udara yang lembab. Di lantai 13 sebuah apartemen tua di kawasan pusat kota, 4 mahasiswa, Raka, Dita, Seno, dan Lala, berkumpul di unit milik Raka. Mereka baru saja pulang dari pesta ulang tahun teman, masih dalam suasana euforia dan sedikit mabuk oleh minuman ringan. Raka, yang dikenal paling berani, tiba-tiba mengusulkan ide iseng. Gimana kalau kita main jelangkung? Katanya, di apartemen ini sering ada kejadian aneh. Seno tertawa. Ah, itu cuma mitos. Lagian, di kota kayak gini mana ada hantu? Dita dan Lala tampak ragu, meskipun akhirnya setuju. Mereka ingin membuktikan bahwa semua itu hanya cerita lama yang tak masuk akal. Mereka menyiapkan boneka jelangkung dari batok kelapa, kain putih bekas, dan spidol hitam untuk menggambar wajah. Di lantai ruang tamu, mereka menggambar lingkaran besar dengan kapur, menuliskan huruf-huruf alfabet, angka, dan kata ya serta tidak di sekelilingnya. Lampu ruangan diredupkan, hanya cahaya dari lampu jalan yang masuk lewat jendela besar. Mereka duduk melingkar, memegang boneka jelangkung bersama-sama. Raka memimpin membaca mantra. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datanglah, datanglah, jangan lupa pulang. Suasana berubah hening. Hanya suara detak jam dinding dan gemericik air hujan dari luar yang terdengar. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Mereka saling pandang, hampir tertawa karena merasa konyol. Namun, tiba-tiba boneka itu bergerak perlahan, seolah ada yang menuntun. Dita menahan napas, tangannya terasa berat dan dingin. Seno mulai gelisah, matanya menatap ke sekeliling ruangan, merasa ada sesuatu yang mengawasi. Raka bertanya, "Siapa namamu?" Boneka itu bergerak ke huruf-huruf, membentuk kata SARI. Lala menelan ludah, wajahnya pucat. Seno mencoba menertawakan, "Pasti kalian yang gerakin." Tapi Dita menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak gerakin, sumpah." Mereka bertanya lagi, "Kenapa kamu di sini?" Boneka itu bergerak lambat, membentuk kata SAKIT, lalu TOLONG. Suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, lampu apartemen berkedip-kedip dan suara ketukan keras terdengar dari pintu. Seno berdiri, membuka pintu dengan gugup. Lorong apartemen kosong, tapi ada bekas jejak kaki basah menuju lift. Lala tiba-tiba menangis, menutup telinganya. "Ada yang berbisik di telingaku." Dia bilang, "Tolong aku, jangan tinggalkan aku di sini." Raka panik, mencoba menghentikan permainan dengan membaca mantra penutup. Tapi boneka itu terlepas dari tangan mereka, jatuh ke lantai dan berputar sendiri. Angin dingin berhembus, membuat pintu kamar mandi terbuka sendiri. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Dita bermimpi buruk, melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di sudut kamar, menatapnya dengan mata kosong. Seno terbangun berkali-kali,
merasa ada yang menindih dadanya. Lala mengurung diri di kamar mandi, menangis tanpa suara. Raka duduk di pojok ruangan, menyalakan semua lampu, menatap boneka jelangkung yang kini tergeletak di bawah meja. Hari-hari berikutnya, keempatnya mengalami gangguan psikologis. Dita menjadi mudah panik, sering merasa ada yang mengikutinya di kampus. Ia mulai menghindari cermin karena selalu melihat bayangan perempuan di belakangnya. Seno mengalami insomnia parah, matanya cekung, dan ia mulai berhalusinasi mendengar suara tangisan di kamar mandi. Lala menjadi pendiam, sering berbicara sendiri, menulis kata "tolong" berulang-ulang di buku catatannya. Raka, yang paling rasional, mulai mengalami paranoia. Ia merasa selalu diawasi, bahkan di keramaian. Mereka mencari tahu tentang Sari dan menemukan berita lama di internet. Ternyata, beberapa tahun lalu, ada seorang mahasiswi bernama Sari yang ditemukan sudah tidak bernyawa di apartemen itu, tepat di lantai 13. Sejak kejadian itu, penghuni apartemen sering melaporkan hal-hal aneh, tapi pihak pengelola selalu menutupinya. Gangguan yang mereka alami semakin berat. Dita pernah pingsan di kampus setelah mendengar suara bisikan aneh. Seno merasa sangat ketakutan saat berada di balkon, seolah ada yang mengawasinya. Lala sempat menghilang 2 hari, lalu ditemukan di ruang bawah tanah apartemen, memeluk boneka jelangkung sambil menangis. Raka akhirnya memutuskan untuk pindah, namun sebelum pergi, ia bermimpi didatangi Sari yang berkata, "Kalian sudah membuka pintu, jangan pernah kembali." Permainan jelangkung yang awalnya hanya iseng, ternyata membawa dampak yang mendalam bagi mereka. Bukan hanya gangguan gaib, tapi juga perasaan takut dan gelisah yang terus menghantui, membuktikan bahwa ketakutan terbesar kadang datang dari dalam diri sendiri, dari rasa bersalah dan penyesalan. Sejak saat itu, apartemen lantai 13 semakin sepi. Tak ada yang berani menempatinya. Namun, di malam-malam tertentu, penghuni apartemen lain masih sering mendengar suara bisikan lirih dari balik pintu, "Tolong aku, jangan tinggalkan aku di sini." Dan itulah akhir dari kisah Jelangkung, kisah horor apartemen tua. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa ada hal-hal di dunia ini yang sebaiknya tidak kita ganggu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami kejadian serupa atau punya cerita horor lainnya? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru dan mencekam lainnya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama menonton video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita berikutnya.